بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala, Ahkamul Quran lil Jassas Al-Hanafi. Ya. Nah, yang pertama beliau bahas adalah kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama fikih dari mazhab Hanafi, ya, yang bernama Ahkamul Quran. Al-kitab Summiyal kitab bi Ahkamil Quran, ya, lil Imam Al-Jassas Al-Hanafi. Nah, seperti biasa Syekh Az-Zahabi rahimahullahu taala memberikan mukaddimah terkait dengan terjematul mu'allif terlebih dahulu, ya, sebelum membahas bagaimana manhaj dari sang faqih dalam menulis kitab tafsirnya. Baik, terjematul mu'allif. Huwa Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi. Ya, Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi al-masyhur bil Jassas. Al-masyhur bil Jassas. Dan ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad wa kunyatuhu Abu Bakrin, ya, walaqabuhu al-Jassas, ya. Al-Jassas nisbah ilal amali bil jissi. Al-Jassas nisbah ilal amal bil jiss. Ma muradu ma makna al-jiss, ya akhwat? Al-jiss ada nau min au madah allati tusna, ya, au al-madah allati tusna minha al-buyut. Ya. Jadi salah satu bahan dalam pembangunan rumah itu al-jiss, ya. Makanya disebutkan dalam hadis itu kan Rasulullah SAW melarang tajassis al-qabr. Ya, Rasul melarang tajassis al-qabr. Ya, ini membangun kuburan menjadi layaknya seperti rumah, ya. Jadi al-Jassas di sini sebagai laqab beliau karena bisa jadi keluarganya adalah pekerjanya sebagai pembangun rumah, ya. Maka disebut dengan al-Jassas. Wahwa minar rai, ya, minar rai lidzalika kadzalika nusiba ila ar-Razi, ya, war rai baldah fi Iran al-yawm, ya. Jadi namanya Ahmad ibn Ali Ar-Razi, masyhur dengan panggilan al-Jassas, ya. Wulida rahimallahu taala di Baghdad sanata 35 minal hijrah. Nah, beliau lahir pada abad ke-4 Hijriah. Karena beliau termasuk atau lahir pada tahun 305, ya, berarti masuk dalam kategori ulama abad ke al-qarn rabi, ya, al-qarn rabi al-hijri. Karena Imamul Hanafiyah fi waqtihi. Nah, kedudukan beliau nih, keilmuannya, ya, beliau termasuk seorang imam dalam mazhab Hanafi pada masanya, ya. Wa ilaihi intahat riyasatul ashab. Yang bahkan kemudian tokoh penting yang disebut dengan ashabul Hanafiyah, ya. Jadi biasanya para ulama mazhab fikih itu ada istilah mutaqaddimun, mutaakhirun. Nah, istilah untuk menyebut mutaqaddimun itu sering disebut dengan istilah al-ashab, ya. Generasi awal mazhab Hanafi yang dia kemudian dikategorikan sebagai roisnya di antara ashabul Hanafiyah, ya. Ashabul Hanafiyah dari kalangan mutaqaddimun. Akhadha an Abi Sahal Az-Zajjaj wa an Abil Hasan Al-Qarhi wa an ghairihima min fuqaha'i asri. Nah, ini beberapa ulama yang menjadi gurunya, Abu Sahal Az-Zajjaj dan Abdul Hasan Al-Qarhi. Yang terkenalnya Abdul Hasan Al-Qarhi, ya. Dari ulama Hanafi yang terkenal, yang saya sering dengar namanya itu Al-Qarhi. Ya, karena Al-Qarhi ini tokoh yang menjadi salah satu penulis kitab kaidah fikih pertama, ya, dari kalangan ulama Hanafi dan ulama lainnya. Wastaqarra at-tadris lahu bi Baghdad, ya, wastaqarra at-tadris lahu bi Baghdad. Nah, di mana beliau kemudian menjadikan Baghdad, ya, sebagai tempat pemberhentian terakhir di dalam proses belajar dan mengajarnya. Maka beliau lama tinggal di Baghdad, ya. Wa tahat rihla ilaihi wa kana ala tariqil qarqi fi zuhdi. Nah, di samping itu, ya, di samping keilmuannya yang mumpuni dalam fikih mazhab Hanafi, beliau juga adalah salah satu tokoh yang hidup dalam kondisi zuhud, yang mengikuti jalan gurunya Al-Qarhi. Al-Qarhi termasuk ulama yang dikenal sebagai sufi juga, ya, dan beliau kemudian mengambil jalan sufi dari Al-Qarhi. Wa bihinta fa'awalihi takharraj, ya. Dari Al-Qarhi lah beliau mengambil manfaat dan kemudian berasal dari madrasah Al-Qarhi dari sisi kezuhudannya. Wa balagha min zuhdi annahu kutiba fi an yaliyal qada famtana. Ya, wa balagha min zuhdi annahu kutiba fi an yaliyal qada famtana. Nah, di antara bentuk kezuhudan Imam Al-Jassas, ya, akhwat,
Sampai-sampai khutiba. Khutiba ini istilah untuk apa ya? Dilamar ya. Beliau dilamar untuk menjadi hakim al-qadha, tapi beliau enggan untuk menjadi qadhi ya. Ya kan kalau diminta jadi qadhi otomatis kedudukan ilmunya juga sangat tinggi ya. Tapi beliau enggan untuk menerima kedudukan sebagai qadhi ini. Wa wa'ida alaihi al-khattab ya falam yaqbal. Bahkan sering kali dimintai ya untuk menjadi qadhi, tapi beliau enggan untuk menjadi qadhi. Nah, ini menunjukkan kezuhudannya untuk tidak mau kemudian bekerja kepada pemerintah lah istilahnya gitu ya. Karena ya dekat sama pemerintah terlalu berlebihan juga bisa membuat seorang ulama kemudian apa namanya pemikirannya tidak mandiri gitu ya. Nah ini bentuk kezuhudan dari Imam Al-Jassas. Dan memang dalam tradisi ulama kita terdahulu ya, para ulama kita itu ya ketika diminta jadi pejabat negara sekalipun dalam konteks keilmuannya, yaitu mereka juga sangat berhati-hati ya, karena itu dianggap bisa mengganggu sisi akhirat mereka. Amma musannafatuhu fakatsira. Nah, karya-karya dari Imam Al-Jassas sekarang ya. Ahamuha, ini beliau Syekh menyebutkan sangat banyak ya, di antaranya yang paling penting adalah Ahkamul Quran ya. Kitab tafsir yang nanti akan dikaji oleh Syekh Az-Zahabi. Wa huwa ma nahnu bi sadrihi al-an. Wa syarah Mukhtasar al-Qarqi. Nah, beliau juga menulis kitab Syarah Mukhtasar Al-Qarqi, wa Syarah Mukhtasar At-Tahawi. Nah, ini dalam bidang fikih atau bidang akidah ya. Wa Syarhul Jami' Al-Kabir, ya, Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini kitab fikih mazhab Hanafi yang menjadi salah satu kitab induk mazhab Hanafi yang ditulis oleh Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, disyarah oleh Imam Al-Jassas ya. Wa kitab Ushulul Fiqh. Nah, kemudian kitab dalam bidang usul fikih dikenal dengan nama Usul Al-Jassas. Ya, wa akhir fi adabil qadha. Wa akhir ya, wa akhir fi adabil qadha. Kemudian kitab tentang adabul qadha, ya bagaimana seorang mufti atau qadhi ya berfatwa dan seterusnya. Wa al jumlah faqad kana al-Jassas min khiyaratil ulama al-a'lam. Secara umum Al-Jassas adalah seorang tokoh ulama yang sangat penting ya dalam tradisi peradaban Islam dan keilmuan Islam. Wa ilaihi yaji' katsirun minal fadli fi tad'imi mazhabil Hanafiyyah 'ala al-barahin wal adillah. Yang mana beliau punya peran yang sangat penting sekali ya dalam menguatkan kedudukan mazhab Hanafi terkait dengan landasan dan burhan atau argumentasi dari fikih-fikih mazhab Hanafi. Hadza wa qad dzakara al-Mansur billah fi tabaqatil Mu'tazilah. Tapi yang jadi masalah ya akhwat, ya yang jadi masalah adalah rupanya Imam Al-Jassas ini ya sekalipun beliau ulama Hanafi, tapi apa namanya banyak pihak yang menganggap beliau termasuk tokoh yang terpengaruh dengan paham Mu'tazilah. Bahkan Al-Mansur billah ya dalam kitabnya Tabaqatul Mu'tazilah memasukkan Imam Al-Jassas sebagai salah satu tokoh di antara ulama Mu'tazilah. Nah, ini yang jadi masalah ya terkait dengan akidahnya. Wa sayatika fi tafsirihi ma yu'ayyidu hadzal qaul. Bahkan Syekh Az-Zahabi menyebutkan nanti akan kita temukan dalam tafsirnya ya, tafsir Al-Jassas, ada beberapa penafsiran beliau yang menguatkan pandangan Mu'tazilah dalam beberapa masalah akidahnya. Jadi dari sisi fikih beliau Hanafi, tapi dari sisi akidah ada kecenderungan kepada paham Mu'tazilah. Ya. Amma wafatuhu fakana sanata 70 wa sanata 100 min al-hijrah. Nah, adapun beliau wafat ya abad ke-4 Hijriah tahun 370, rahimahullah wa radiya anhu. Jadi kalau beliau wafat tahun 370 ya dan lahirnya tadi tahun 305 ya, berarti beliau hidup sekitar kurang lebih berapa tahun ya, Pak? 70 kurang 5 berarti 65 tahun ya. Nah, Imam Al-Jassas ini hidup selama 65 tahun ya, dari tahun 305 sampai 370 Hijriah. Ini kita lihat dulu catatan ya, catatan dari Syekh Az-Zahabi terkait dengan apa namanya penisbatan Al-Jassas kepada kalangan Mu'tazilah dalam kitab Tabaqatul Mu'tazilah ya. Dan rujukan untuk menyebutkan biografi singkatnya tadi. Nah, ini disebutkan dalam Syarhul Azhar. Berarti nama ini ya, Tabaqatul Mu'tazilah dalam kitab Syarhul Azhar. Dan bisa dilihat terjemahnya dalam kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah fi Tarajumil Hanafiyah. Nah, ini kitab yang mengumpulkan ya biografi para ulama Hanafi, Al-Fawaid Al-Bahiyah fi Tarajumil Hanafiyah. Sedangkan informasi terkait dengan beliau dianggap sebagai tokoh Mu'tazilah dalam kitab Syarhul Azhar. Ini ya singkat biografi dari Imam Abu Bakar Al-Jassas rahimahullah taala. Nah, sekarang masuk kepada informasi seputar manhaj kitab tafsirnya ya.
at-ta'rif bihadza tafsir wa tariqati mu'allifihi fihi. Nah, jadi profil kitab tafsir Al-Jassas ya, Ahkamul Quran dan bagaimana manhaj beliau dalam menyusun tafsirnya. Yu'addu hadza tafsir min ahammi kutubit tafsir al-fiqhi. Jadi kitab tafsir Al-Jassas ini salah satu kitab tafsir yang paling penting dalam corak penafsiran fikih ya, khususan indal Hanafiyah. Khususan indal Hanafiyah li'annahu yaqumu 'ala tarkizi madhhabihim wa tarwiji lahu. Ya karena kitab Ahkamul Quran ini didasarkan kepada mazhab Hanafi dan juga dimaksudkan untuk menguatkan mazhab Hanafi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ya wa difaanhu dan juga untuk membela mazhab Hanafi ini. Wa huwa ya'ridu li suwaril Qur'ani kullihi ya walakinahu la yatakallam illa anil ayat allati laha ta'alluqu bil ahkami faqat. Nah, ini manhajnya ya Pak ya. Pertama, Syekh Imam Al-Jassas rahimahullah taala menafsirkan semua surat Al-Qur'an ya. Jadi semua surat dalam Al-Qur'an itu beliau kaji, tapi tidak semua ayatnya. Ya, jadi semua surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dikaji oleh Imam Al-Jassas. Hanya saja tidak semua ayatnya. Ya, di mana beliau hanya mencukupkan kepada ayat-ayat yang laha ta'alluq bil ahkami faqat ya. Hanya mencukupkan penafsirannya pada ayat-ayat yang ada kaitannya dengan masalah hukum fikih saja. Walaupun semua surat dikaji gitu ya, tapi tidak semua ayat. Semua surat dikaji tapi tidak semua ayat ya. Wa in kana yasirun ala tartib ala tartib visual Quran. Nah, meski demikian ya, meskipun tafsirnya itu disusun berdasarkan urutan tartib mushafi ya. Ala tartib soal Quran di sini maksudnya tartib mushafi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Mubawwabun katabwi bil fiqhi. Hanya saja disusun juga berdasarkan bab-bab fikih. Jadi menggabungkan antara urutan mushaf Al-Quran dan juga digabungkan dengan bab-bab fikih, ya, thaharah, salat, zakat, puasa, seterusnya ya. Wa kullu babin min abwabihi mu'anwanun bi udwanin tandariju fihi al-masail allati yata'arrad laha al-mu'allif fi hadzal bab. Dan setiap bab di antara bab-babnya itu ya diberi tema ya bi udwan tandarij fihi al-masail. Ya dengan dikasih tema-tema yang kemudian tema-tema itu menjadi masalah-masalah yang dikaji oleh Sang Imam Al-Jassas. Jadi ini cukup menarik ya, Fad ya. Kitabnya cukup menarik. Pertama disusun berdasarkan urutan mushaf Quran, tapi dalam mushaf Al-Quran itu beliau menulis setiap temanya itu dengan tema-tema fikih. Jadi kita bisa mengetahui nih, ya, bisa mengetahui secara cukup rinci, misalnya dalam soal Baqarah apa aja temanya, ya. Jadi bisa kita ketahui, tidak langsung kita kemudian membaca tafsirnya tanpa mengetahui masalahnya apa. Nah, di sini beliau menyebutkan masalahnya apa, ya, disebutkan dalam bentuk tema-tema fikih. Ya. Jadi kitab tafsir yang disusun berdasarkan bab fikih, atau sebaliknya ya, ini adalah kitab fikih yang diambil dari tafsir Quran. Ya. Jadi intinya saling menyerupai satu sama lain. Ya. Nggak bisa disebut kitab tafsir seutuhnya, nggak bisa juga disebut kitab fikih seutuhnya. Ya. Nah, ini tafsir Al-Jassas. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa masail ya. Kalau ini tadi kan secara umum adalah manhaj dalam penulisan kitab tafsir Al-Jassas. Nah, sekarang kita masuk kepada apa saja analisa Syekh Az-Zahabi terhadap kitab Al-Jassas ya. Poin-poin yang menjadi analisa Syekh Az-Zahabi terhadap tafsir Al-Jassas. Yang pertama, istitraduhu li masail fiqhiyah ba'ida an fiqhil Quran. Nah, ini penilaiannya agak negatif nih ya. Penilaian Syekh Az-Zahabi agak negatif ini. Istitraduhu li masail fiqhiyah ba'ida an fiqhil Quran. Jadi kata Syekh Az-Zahabi, Imam Al-Jassas ini ya istitrad. Istitrad itu artinya menjelaskan ya, membahas berbagai macam masalah-masalah fikih. Ya, tapi masalah fikihnya itu dianggap jauh dari fikih Quran itu sendiri. Gitu ya. Jadi Imam Al-Jassas dalam hal ini membahas secara detail persoalan-persoalan fikih yang tidak fokus kepada sebenarnya Al-Quran itu pingin apa gitu dengan fikihnya gitu ya. Ya, maka di sini ada sisi ini kayak penilaiannya cukup negatif ya untuk menyebutkan fikih yang dibahas oleh Imam Al-Jassas itu jauh dari fikih Al-Quran. Hadza. Bagaimana penjelasannya ya? Wa innal mu'allif rahimahullah la yaqtasir fi tafsirihi ala dzikri ahkamil lati yumkin an tustanbat min ayat. Nah, jadi kata Syekh Az-Zahabi, Imam Al-Jassas ini tidak mencukupkan ya penafsiran Al-Quran atas ayat-ayat ahkam itu pada hukum yang memang bisa diistinbat dari ayat itu sendiri gitu ya. Bandarahu yastatrid ila katsir min masail fiqh wal khilafiyat baina immah ma'a dzikril adillah bitawassu kabir.
Bahkan Imam Al-Jassas kemudian tidak hanya mencukupkan kepada hukum yang ada dalam ayat yang dia tafsirkan, tapi juga lalu menjelaskan ya berbagai masalah-masalah fikih dan khilafiyah para ulama, para imam mazhab, sekaligus menyebutkan dalil masing-masing. Jadi ada satu ayat ditafsirkan gitu ya, cuman diambil aspek masalahnya aja gitu ya. Hanya diambil aspek masalahnya aja. Kemudian detail isinya nanti bisa kemana-mana, bisa ayat yang lain, bisa hadis yang lain gitu ya, bisa dalil yang lain. Nah, jadi ayat yang dipakai itu hanya sebagai patokan untuk mencari tema fikih dalam Al-Quran, tapi nanti kajiannya tidak hanya terkait dengan ayat yang dimaksud. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan istidraknya terhadap masail fikih yang lebih jauh daripada apa yang disebutkan dalam ayat yang ditafsir. Mimma ja'ala kitabahu asbah ma yakunu bi kutubil fiqhil muqaran. Yang menjadikan kitabnya ini lebih dekat kepada sebagai kitab fikih perbandingan, ya. Bukan tafsir fikih, tapi fikih perbandingan. Wa katsiran ma yakunu hadzal istidrak ila masail la silata laha bil ayat illa an bu'din. Bahkan kata Syadzali ya, kita pun menemukan ya pembahasan yang dekat tentang masalah fikih tadi, bahkan ada yang tidak terhubung sama sekali, atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat yang dimaksud. Gitu. Jadi ayat itu hanya diambil untuk sebagai contoh kasus atau sebagai temanya, lalu isinya nanti sudah lebih jauh daripada apa yang ada dalam ayat. Ya. Jadi tidak ada hubungannya illa an bu'din ya, kecuali dengan melihat dari hubungan yang jauh ya. Contohnya lebih jelas kita lihat contohnya. Pemasalan najidu wa inna ma arada liqaulihi ta'ala fil ayati al-khamis wal 20 min suratil Baqarah ya wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Coba ya Fuad. Ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini ayatnya bicara hukum apa nih? Dari antara bab-bab fikih. Taharah, salat, zakat, puasa, haji, jual beli, munakahah apa? Atau apa nih? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada enggak masalah fikih dalam ayat ini? Enggak ada. Enggak ada. Nah, terus kenapa dimasukkan sebagai ayat fikih? Nah, itu yang jadi masalah gitu kan. Nah, coba kita lihat ya. Yastatridu limadhabil Hanafiyah fi anna man qala li abidihi. Jadi dari ayat ini Imam Al-Jassas kemudian membahas satu tema ya dalam mazhab Hanafi terkait dengan jika seorang majikan, seorang tuan ya berkata kepada hamba sahayanya. Ketika seorang majikan berkata kepada hamba sahayanya, "Man basyarani biwiladati fulanin fahuwa hurrun." Man basyarani biwiladati fulanatin fahuwa hurrun ya. Barang siapa man basyarani, barang siapa memberikan kabar kepadaku ya tentang lahirnya seorang biwilada fulanah ya, tentang lahirnya seorang anak perempuan, maka dia akan bebas. Ya, fabasyarahu jama'ah wahid, fabasyarahu jama'atan, fabasyarahu jama'atun, ya wahidan ba'da wahidin annal awal ya'tiku duna ghairi. Annal awal au yu'taq ya duna ghairi. Fabasyarahu jama'ah, fabasyarahu jama'atun, ya wahidan ba'da wahidin annal awal yu'taq duna ghairi. Malah apa maksudnya? Masalah dalam perbudakan ini. Tapi yang menjadi poinnya begini ya, Pak. Yang jadi poinnya begini. Beliau mengangkat ayat ini ya, mengangkat ayat wabasyiril ladzina amanu dengan mengambil aspek wabasyir ya, wabasyiril ladzina amanu ya. Jadi mengambil aspek wabasyiri ya, ayat wabasyiri kemudian dikaitkan dengan persoalan masalah perbudakan. Ya, padahal antara ayat dengan kasus perbudakan kan nggak ketemu ya. Kecuali hanya melihat aspek ada kata basyirnya saja gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan istighraq ilal masail fiqhiyah ba'idan an fiqhil Qur'an gitu ya. Jadi beliau membahas masalah fikih yang itu tidak ditemukan dalam ayat yang ditafsirkan ya. Ditafsirkan kecuali dengan melihat aspek lafadznya yang mirip dan seterusnya gitu ya. Tapi ini saya memang murad di qaulihi fabasyarahu jama'a wahidan ba'da wahidin annal awwal yu'tab duna ghairi. Contoh lain, wa matalan indama ta'ridu liqaulihi aw ta'arrada ya, indama ta'arrada liqauli ta'ala fil ayat as-sadisah wa 20 min surat Yusuf wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul. Baik, apa nih masalah fikih ini ya, akhwat? Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul. Ini kisah terkait dengan apa nih? Kisah terkait dengan Nabi Yusuf dan Zulaikha ya, yang kemudian beliau difitnah ingin memperkosa Zulaikha ya. Dan akhirnya rupanya kebalikan ya, tuduhannya itu terbalik ya.
al-ayah. Nah, sekarang apa yang diambil aspek fikihnya oleh Imam Al-Jassas dari ayat ini ya? Najiduhu yastatrid li khilafil fuqaha fi mudda'a atau fi mudda'il luqatah idza dzukira atau idza dzukira alamatuha. Ya, jadi di sini beliau membahas Imam Al-Jassas di sini ya, dalam ayat ini beliau menjadikannya sebagai fondasi untuk membahas masalah yang diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan mudda'il luqatah. Ya, mudda'i al-luqatah. Mudda'il luqatah itu apa? Yang mengaku menemukan apa namanya barang temuan idza dzukira alamatuha. Ya. Yang mengaku menemukan barang temuan setelah dia menjelaskan atau sudah menginformasikan ya bahwa barang itu telah disampaikan kepada khalayak. Karena kan dalam fikih dikatakan ya, Afat ya. Kalau dalam fikih kan dikatakan jika sudah diinformasikan dalam waktu 1 tahun, maka dia boleh memiliki barang temuan tersebut, gitu ya. Nah, jadi luqatah ini barang temuan yang sudah diklaim, sudah diinformasikan dalam 1 tahun dan akhirnya merasa boleh memilikinya. Begitu juga wa khilafun fil laqit. Mana laqit ya, Afat? Mana laqit? Dan juga perselisihan para ulama tentang al-laqit. Al-laqit itu artinya adalah seorang anak ya, atau seorang bayi atau seorang balita yang ditemukan ya, tidak punya orang tua, akhirnya ditemukan dan kemudian dijadikan sebagai hamba saya atau sebagai budak. Itu namanya disebut laqit ya. Idza da'a rajulani wa wasafa ahaduhuma alamatan fi jasadi. Yaitu jika ada 2 orang laki-laki mengklaim atas anak yang ditemukan dan rupanya salah satu di antaranya bisa menjelaskan bahwa itu anaknya dengan tanda-tanda yang ada pada si anak yang ditemukan. Wa khilafu fi mata'il bait. Nah, kemudian perbedaan ulama terkait dengan masalah mata'ul bait ya, barang yang dimiliki oleh antara suami istri yang ada di dalam rumah. Idza da'u zauj li nafsihi wa da'at zauja li nafsiha ya. Jika misalnya antara suami atau istri itu mengklaim bahwa barang itu milik mereka, ya milik salah satu di antara mereka. Wa khilafun fi musra'il bab idza da'ahu rabbud dar wal mustajir. Kemudian juga persoalan perdebatan tentang masalah musra'il bab ya, idza da'ahu rabbud dar wal mustajir. Itu terkait dengan masalah pemanfaatan salah satu di antara bagian rumah lah ya. Ketika diklaim bahwa itu tidak disewakan oleh pemilik rumah, sedangkan pihak yang menyewa merasa itu bahwa dia termasuk yang disewakan. Dan seterusnya. Wa ghairu dzalika min masail khilaf allati la tattasi bil ayat illa an-duddin. Ya, dan seluruh masalah ya yang kebanyakannya tidak ada kaitannya langsung dengan ayat kecuali kita menarik-nariknya dari jauh gitu ya. Jadi artinya ya kisah tentang Zulaikha dan Yusuf itu ini dibahas terkait dengan banyak masalah yang terkait dengan klaim antara 2 pihak atas beberapa kasus gitu ya. Jadi klaim antara 2 pihak atas beberapa kasus. Karena kan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu kan akhirnya saling mengaku bahwa dia yang berzalimi ya, bahwa dia yang benar gitu kan. Akhirnya ada pembuktian dari orang lain, dilihat dari mana sobeknya pakaian gitu. Jadi di sini akhirnya ayat yang menjadi klaim antara 2 pihak itu dijadikan dasar untuk membahas banyak masalah fikih yang itu didasarkan kepada adanya klaim antara dua pihak ya, antara masalah luqatah, masalah laqit, masalah mata'ul bait dalam bab harta yang dimiliki bersama antara suami istri, termasuk dalam bab yang dipersengketakan antara pemilik rumah dan penyewanya dan seterusnya gitu ya. Kalau ini bisa semua masalah masuk nanti gitu ya. Padahal ayatnya tidak membahas secara spesifik atau detail masalah-masalah tadi. Nah, ini beberapa contoh lah ya. Beberapa contoh dari kasus-kasus fikih yang diperluas kajiannya oleh Imam Al-Jassas didasarkan kepada satu ayat yang sebenarnya ayatnya tidak secara khusus yang menjelaskan kasus-kasus tadi. Dan yang kedua, poin yang kedua, bagaimana posisi Imam Al-Jassas dalam tafsir ahkamnya. Kata Syadz-Dzahabi, ta'assubuhu ya limadhabil Hanafiyah. Nah, Imam Al-Jassas dikenal sebagai ulama yang sangat ta'assub ya, sangat fanatik kepada mazhab Hanafi. Ya, sangat fanatik kepada mazhab Hanafi. Tsumma innal mu'allif rahimallahu wa afa anhu muta'assibun li madhhabil Hanafiyah ila haddin kabir. Ya, kata Syadz-Dzahabi, Imam Al-Jassas ini sebagai seorang ulama Hanafi yang sangat ta'assub sekali ya, sangat fanatik sekali kepada mazhab Hanafi. Mimma ja'alahu fi hadzal kitab yata'assafu fi ta'wili ba'dil ayat hatta yaj'aluha fi janibihi aw yaj'aluha ghairu salihah lil istishhad biha min janibi mukhalifihi.
Jadi sampai-sampai nih ya, gara-gara Imam Al-Jassas sangat fanatik kepada mazhab Hanafi, ya beliau sampai kemudian ya ta'assaf fi ta'wil ya, bersusah payah untuk mentakwil, sebagian ayat Al-Qur'an agar ayat itu bisa menjadi dalil untuk mazhabnya, gitu ya. Jadi beliau itu ingin menguatkan pendapatnya itu dengan menjadikan ayat itu pokoknya dicocokkan lah ya agar itu sesuai dengan argumentasi mazhab Hanafi dalam beberapa masalah ya. Tapi kalaupun misalnya awya ja'al ghairu shalil ijtihad min jadi bimukhalifihi. Tapi kalaupun misalnya ya ayat tersebut tidak cocok untuk menjadi dalil mazhabnya, paling tidak minimal ayat itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mazhab lawannya. Jadi istilahnya tuh apa kalau bahasa kita itu ya orang kalau mau jatuh itu semua ranting dipegangin gitu ya. Jadi nggak mau jatuh sendirian gitu ya. Jadi kalau udah ayatnya nggak bisa jadi dalil untuk mazhab Hanafi, paling tidak minimal dibantah ayat itu untuk tidak bisa menjadi dalil bagi mazhab lawannya, gitu ya. Itu ta'assubnya Imam Al-Jassas atau fanatiknya Imam Al-Jassas terhadap mazhab Hanafi. Waladhi yaqra'ul kitab yalmisu ruhat ta'assub fihi fi katsirin minal mawaqif. Nah, bagi yang membaca kitab ini akan terasa bagaimana fanatiknya Imam Al-Jassas terhadap mazhab Hanafi dalam berbagai macam permasalahan. Indama ta'arrada liqaulihi ta'ala fil ayati 187 ya min suratil Baqarah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Najiduhu yuhawilu bi ta'assufin zahirin an yaj'al al-ayat dala ala anna man dakhala fi shaumit tatawwu' lazima itmamahu. Nah, ini dalam mazhab Hanafi ya. Dalam mazhab Hanafi, mereka berpendapat orang yang melakukan amalan sunnah ya, orang yang sudah melakukan amalan sunnah itu tidak boleh membatalkannya. Dan kalau amalan sunnah itu dibatalkan, wajib diqadha. Itu dalam mazhab Hanafi. Makanya dalam mazhab Hanafi itu, sholat itu misalnya ya, sholat itu hukumnya menjadi wajib, ya. Hukumnya menjadi wajib, di samping sholat-sholat tertentu yang diwajibkan oleh mereka adalah ketika ada sholat sunnah yang dibatalkan. Maka qadha sholat sunnah tersebut hukumnya menjadi wajib. Begitu juga yang puasa, misalnya puasa Senin, ya puasa Senin kita misalnya sudah mulai puasa, di tengah siang hari ada yang mentraktir makanan misalnya, akhirnya kita batalkan puasanya. Maka dalam masalah ini mazhab Hanafi mewajibkan untuk diqadha puasanya. Ya, bahkan ada yang mereka juga mengatakan tidak boleh dibatalkan karena ketika puasa sudah dilakukan jatuhnya menjadi puasa wajib. Ya, padahal puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah. Nah, jadi ini pendapat mazhab Hanafi. Adapun kalau mazhab yang lain kan mengatakan kalau memang asalnya sunnah ya nggak masalah dibatalkan. Toh juga hukumnya sunnah. Begitu juga kalau mengqadha'nya hukumnya sunnah juga, tidak sampai wajib gitu ya. Karena hukum asalnya adalah sunnah. Nah, yang jadi masalah ayat tsumma atimmus siyama ilal lail itu dijadikan dalil oleh Imam Al-Jassas sebagai dasar untuk menguatkan mazhabnya bahwa barang siapa yang sudah melakukan puasa sunnah wajib dia menyelesaikan puasanya. Karena di sini Allah mengatakan dan kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Nah, artinya akhirnya dia tafsirkan ya wallah bagaimana detailnya ya. Tapi seakan dia menafsirkan yang dimaksud dengan puasa dalam ayat ini mencakup di dalamnya puasa Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah yang tidak boleh dibatalkan di tengah berpuasa. Nah ini mazhab Hanafi ya dengan menjadikan ayat ini. Padahal ayat ini kan kontennya puasa Ramadan atau puasa yang lain ya, Akhwat. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kontennya puasa apa ini? Hah? Ayatnya surah Al-Baqarah ini ayat terkait dengan puasa apa? Puasa Ramadan saja atau puasa yang lain juga? Puasa Ramadan. Nah, kalau konteksnya kan hanya puasa Ramadan kan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya kan. Tapi dimasukkan ya sebagai dalil untuk terkait dengan puasa sunnah, shaumut tatawwu. Nah, itu yang disebut dengan ta'assubnya tadi ya. Ta'assub pakai sin dan ta'assubnya terhadap mazhab Hanafi pakai ba ya. Ta'assub fanatik kepada mazhab Hanafi, tapi ta'assub itu artinya mempersulit diri untuk menjadikan dalil itu sebagai dalil mazhabnya ya. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 232 من سورة البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن الآية نجده يحاول أن يستدل بالآية من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقد على نفسها بغير الولي وبدون إذنه
Nah, ini kasusnya ya. Jadi kasusnya di sini adalah dalam mazhab Hanafi ya, kuat. Dalam mazhab Hanafi, wanita itu boleh menikah tanpa wali, bahkan boleh menikah tanpa izin wali. Menikahkan dirinya sendiri ya, tanpa wali atau tanpa izin wali. Itu dalam mazhab Hanafi dibolehkan. Nah, ayatnya surah Al-Baqarah 232 ini sebagai salah satu dalil untuk menguatkan argumentasi mereka akan bolehnya wanita menikah tanpa wali, ya. Di situ dia disebutkan wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajaluhunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahun. Ya, di sini kan Allah mengatakan apa? Dan jika kalian mentalak, ya, wa idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri-istri kalian, fa balagna ajalahunna, dan kemudian masa iddahnya sudah selesai, fala ta'duluhunna, dan janganlah kalian wahai para wali, maksudnya ya, ta'duluhunna di sini kembali kepada wali. Janganlah kalian wahai para wali menahan mereka untuk mereka kembali menikah dengan suami-suami mereka, ya, untuk kembali anyankihna azwajahunna, untuk mereka kemudian menikahi suami-suami mereka. Maksudnya begini, ya, Akhwat. Suaminya menceraikan, lalu kemudian selesai masa iddah. Rupanya selesai masa iddah, jadi si wanita yang diceraikan ini ada keinginan untuk kembali menikah dengan si suami yang menceraikannya. Tapi rupanya walinya menahan untuk tidak membolehkan. Padahal mereka ingin kembali bersama, ingin kembali melanjutkan hubungan pernikahan setelah sebelumnya mereka bercerai. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, apa? Yankihna ini failnya siapa? Anyankihna azwajahunna. Anyankihna ini failnya siapa? Anissa. Nah, nakaha yankihu berarti apa? Domirnya apa? Hum atau hunna? Hunna. Hunna kan? Anyankihna azwajahunna. Berarti yang menikah siapa? Yang menikah laki-laki atau wanita? Wanita. Nah, kalau yang menikah wanita menikahkan dirinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan menikah tanpa wali. Ya. Karena dalam ayat ini ada isyarat bahwa boleh bagi wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, gitu ya. Jadi ini dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi untuk menguatkan dalil mereka atau mazhab mereka seputar kebolehan menikahnya wanita tanpa wali. Ya, walaupun tentunya ini dalam konteks kalau dalam mazhab jumhur sih tidak seperti itu ya. Kalau dalam mazhab jumhur ini konteksnya larangan para wali untuk tidak boleh menahan para wanita untuk kembali bersama dengan suaminya ya dengan akad nikah baru. Sebagaimana nikah baru harus ada wali, ada dua saksi dan seterusnya. Wa masalan indama ta'arrada liqauli ta'ala fil ayat tsaniyah min suratin nisa wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bil thayyib. Ya wa qawluhu fil ayat as-sadisah minha wa batal yatama hatta idza balagun nikah wa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Najiduhu yuhawilu an ya'khudha min majmu'il ayatain dalilan li madhhabi Abi Hanifah al-qail bi wujubi daf'il ma' lil yatim idza balagha 25 sanah wa illam yu'nas minhu rusyd. Nah, ini jadi gini apa? Mayoritas ulama berpendapat harta yang dimiliki oleh anak yatim yang belum mencapai umur balik itu kan dipegang oleh walinya. Ya, dipegang oleh siapa? Walinya. Misalnya ada anak yatim, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, maka dia dapat warisan dari orang tuanya meninggal. Ya, maka harta yang diwariskan kepada anak yang belum balik ini kan namanya anak yatim ya. Itu ditahan atau dipegang oleh siapa? Walinya. Nah, pertanyaannya, lantas kapan tuh hartanya diserahkan kepada si anak yatim? Nah, kalau dalam mazhab jumhur ya, mereka berpendapat harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah idza balagun nikah. Kalau si anak yatim sudah mencapai umur balik. Balagun nikah ini maksudnya mencapai umur balik ya. Dan yang kedua, bukan hanya umur balik. Syarat yang kedua adalah dalam kondisi rasyid. Fa in anastum minhum rusyda. Rasyid itu artinya si anak ini sudah ada tanda-tanda setelah diuji bahwa dia bisa mengelola hartanya dengan baik. Ya, mengelola hartanya dengan baik. Nah, rupanya dalam mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa yang namanya anak yatim, ya, kalau ingin diserahkan hartanya kepada mereka, tidak disyaratkan harus dalam kondisi rasyid. Cukup baginya sudah mencapai umur balik, yaitu di umur 15 tahun. Meskipun in lam yu'nas min hurush, meskipun belum diketahui bahwa si anak ini tadi sudah bisa mampu secara mandiri menggunakan hartanya.
Nah, kenapa? Karena dalam ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkan langsung wa'atul yatama amwalahum tanpa menyebutkan syarat apa namanya arus ini tadi. Ya. Nah, jadi akhirnya mazhab Hanafi seakan mencari titik tengah nih ya. Tidak juga apa jauh dari umur balik, tapi juga tidak disyaratkan harus ada tanda-tanda rasyid. Maka ditetapkanlah batasannya adalah 15 tahun. Karena ada nggak ya Akhwat? Anak yang umurnya balik tapi belum 15 tahun. Ada nggak? Anak yang belum balik umurnya kurang dari 15 tahun itu ada nggak? Ya ada banyak ya. Ada banyak ya kan? Kalau apa minimal kan anak umur balik itu biasanya di umur 9 tahun. Itu paling cepat 9 tahun ya. Jadi bisa 10, 11, 12, 13. Nah, jadi ketika mereka menetapkan 15, ini seakan mencari titik tengah gitu ya. Seakan mencari titik tengah antara ayat sebelumnya yang menetapkan paling tidak umur balik ya, tapi juga tidak harus sampai pada umur rasyid. Tidak sampai umur rasyid, maka pertengahannya adalah di 15 tahun. Maka ini kewajiban wali kalau dalam mazhab Hanafi ya, kewajiban wali untuk menyerahkan harta yang dimiliki oleh si anak yatim itu ketika sudah masuk umur 15 tahun ya. Dan ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi untuk menguatkan mazhab mereka menggunakan dua ayat ini tadi. Padahal kalau mazhab jumhur sih tidak. Kalau mazhab jumhur mengatakan tidak dibatasi harus bukan mereka khamsan wa ishrina sana ya, idza balagha khamsan wa ishrina sana. Maaf tadi saya keliru ya. Kalau umurnya sudah mencapai 25 tahun ya. 25 tahun bukan 15 tahun, 25 tahun ya. Nah, itu jauh sekali dari umur balik jelas ya. Sudah jauh dari umur balik, tapi di sini tidak disyaratkan harus adanya kondisi rasyid ya. Intinya mazhab Hanafi ingin menguatkan mazhab mereka terkait dengan batasan umur ini tadi yang tidak boleh lebih dari 25 tahun untuk diserahkan harta itu kepada anak yatim. Nah ini bagaimana ta'assubnya Imam Al-Jassas terhadap mazhab Hanafi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah yang ketiga, hamalatul Jassas ala mukhalifihi. Nah yang ketiga adalah bagaimana ya kerasnya serangan ya, hamalah itu serangan ya. Bagaimana kerasnya serangan Imam Al-Jassas kepada pendapat mazhab yang menjadi lawannya ya. Mazhab yang menjadi lawan mazhab Hanafi. Thumma innal Jassas ma'a ta'assubi li madhhabihi wa ta'assubihi fi ta'wil laisa aqfal lisan ma'al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa la ma'a ghairihi min a'immah. Nah ini kata kata Syadzabi ya, di samping Imam Al-Jassas itu orang yang sangat ta'assub kepada mazhab Hanafi, rupanya Imam Al-Jassas ini juga lisannya kurang ini ya, laisa aqfal lisan. Lisannya itu kurang apa istilahnya ya? Kurang hormat lah ya, lisannya itu kurang sopan gitu ya. Lisannya itu kurang sopan terhadap Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab lain yang berbeda dengan mazhab Hanafi ya. Wa katsiran ma narahu yarmi Syafi'i wa ghairihi min mukhalifil Hanafiyah bi ibarah syadidah. Kita akan dapati Imam Al-Jassas ini membantah ya Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya dari kalangan yang menyelisih mazhab Hanafi dengan kata-kata yang berat ya. Kata-kata berat itu maksudnya kata-kata yang kasar gitu ya. La taliku min mithl Jassas fi mithl Syafi'i wa ghairi min a'immati rahimahullah. Itu dengan kata-kata yang tidak layak lah itu diucapkan sosok yang seperti Al-Jassas gitu ya, terhadap para ulama yang juga lebih senior daripada Imam Al-Jassas seperti Asy-Syafi'i dan selainnya. Ya, pemasalan inda ma'arada li ayatil muharramat minan nisa fi surat nisa. Ya, misalnya contohnya ketika beliau menafsirkan ayat yang terkait dengan masalah mahram ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Najiduhu ya'ridu lil khilafil ladzi baina Hanafiyyati wa Syafi'iyyati fi hukmi man zana bimra'atin. Ya, beliau kemudian menyebutkan ya ada khilafiyah di kalangan ulama Hanafi dan Syafi'i terkait dengan hukum man zana bimra'atin hal yahillu lahu tazawwuj bi bintiha aw la. Ya, misalnya kasus begini apa? Ini kasusnya nih ya. Kasusnya misalnya begini. Seorang laki-laki misalnya ya, seorang laki-laki menzinahi seorang wanita. Seorang laki-laki menzinahi seorang wanita. Tapi setelah mereka berzina, ya mereka ini tidak menikah. Lantas si wanita menikah dengan laki-laki yang lain. Si wanita yang dizinai sebelumnya menikah dengan laki-laki yang lain. Dari pernikahannya dengan laki-laki yang lain, itu melahirkan seorang anak perempuan. Pertanyaannya, anak perempuannya itu tadi, dari wanita yang sempat dizinai, boleh nggak menikah dengan laki-laki yang menzinai ibunya? Tahu nggak kasusnya ya, Pak? Tahu nggak kasusnya ya? Jadi bolehkah seorang laki-laki yang pernah menzinahi seorang wanita
ya, atau seorang laki-laki yang menzinai ibu, ya, atau boleh nggak seorang laki-laki menikahi, ya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang mana wanita itu punya ibu yang sebelumnya sempat berzina dengan laki-laki yang mau menikahinya, gitu ya. Nah itu kasusnya gitu ya. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i boleh ya Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya zina itu tidak ada kemuliaan, maka tidak ada hubungan mahram, ya. Tidak ada hubungan mahram dengan anak dari wanita yang dizinahi. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak. Dalam mazhab Hanafi maka anak dari wanita yang dizinahi maka jatuhnya seperti mahram bagi laki-laki yang pernah menzinahi ibunya. Maka nggak boleh dinikahi. Nah, itu tingkatnya perdebatan di antara mereka ya. Tapi poinnya kita lihat nih bagaimana sikap Imam Al-Jassas terhadap pendapat mazhab Syafi'i ya. Tsumma yadhkuru munazara tawila jarat baina Syafi'i wa ghairihi fi hadhihi al-mas'alah. Wa yunaqisu Syafi'i fi ma yaridu bihi ala munazirihi wa yarmihi bi ibarat syani'ah ladi'ah. Nah, lalu beliau Al-Jassas yang menyebutkan perdebatan dalam masalah ini antara Syafi'i dan selainnya termasuk dengan mazhab Hanafi ya. Tapi yang jadi masalah adalah beliau dalam hal ini menyebutkan kata-kata yang ibarat syani'ah ladi'ah ya, ibarat yang kasar ya. Kata-kata yang buruk lah kepada Imam Asy-Syafi'i atas pendapatnya. Kaqaulihi ya misalnya seperti perkataan Al-Jassas faqad bana annama qalahu Syafi'i ya annama qalahu Syafi'i wa ma sallamahu lahu sa'il kalamun farid la makna tahtahu fi hukmi ma su'ila anhu. Jadi perkataannya kasarnya yang mana ya Pak? Mana perkataan kasar dari Imam Al-Jassas terhadap Imam Syafi'i? Faqad bana annama qalahu Syafi'i wa ma sallamahu lahu sa'il kalamun farighun la makna tahtahu fi hukmi ma su'ila anhu. Aina al-kalamu syami' al-ladi' ya dari seorang Al-Jassas kepada Imam Syafi'i. Dapat nggak? Kita mungkin orang Indonesia yang tidak terlalu mengetahui zauk Arabi mungkin nggak merasa ya. Tapi kalau orang Arab asli mungkin ini katanya kasar nih. Kalamun farid la makna tahtahu. itu kata-kata kasar itu dalam bahasa Arab gitu ya. Perkataan Syafi'i itu seakan-akan Al-Jassas mengatakan ya, perkataan Syafi'i itu adalah perkataan kosong, omong kosong gitu ya, yang tidak ada makna apapun. Ya kira-kira ya apa kita kalau disebut omongan kita omong kosong tersinggung nggak? Pendapat kamu ini omong kosong, omongan kamu ini omong kosong, tersinggung nggak kita kalau dituduh seperti itu? Ya marah gitu ya. Nah ini kan perkataan yang sangat kasar gitu ya. Apalagi kalau perkataan ini diucapkan oleh seorang ulama, ya seorang ulama besar yang menjadi tokoh dalam suatu mazhab tertentu dalam ilmu fikih. Ya. Jadi inilah yang kemudian agak kurang bagus lah gitu ya kata Syadzali terhadap karakternya Imam Al-Jassas. Ya. Contoh lain. Mazanantu anna ahadan mimman yuntadab limunazarati khasmin ya belughu bihil iflas minal hujjaj ya an yalja ila mithli hadza ma'a sakhafati aqli sa'il wa ghabawatihi. Ini ya juga. Jadi kata-katanya kasar juga ini ya. Mazanantu anna ahadan ya aku tidak mengira ada seorang yang mimman yuntadab yang diposisikan sebagai lawan debat ya. Yang mereka ini lawan debatnya itu ya belughu bil iflas dalam kondisi merugi ya dengan dalil-dalilnya minal hujjat anjal ja'ila mithli hadza ya artinya merugi karena tidak ada dalil lain kemudian mendasarkannya kepada mithli hadza itu kepada dalil yang disebutkan dalam perdebatan sebelumnya ya. Nah tapi yang jadi poinnya begini ya Afwan ada kata iflas itu kan istilah untuk menyebut orang yang ya rugi dengan pendapatnya seakan-akan ijtihad itu adalah kerugian gitu. Tapi di sisi lain ada perkataan yang juga cukup kasar ya ma'asaqafati aqlis sa'il wa ghabawatihi. Sakofa aklin itu ya istilahnya itu akalnya itu nggak bener gitu, nggak waras gitu ya. Ghabawa itu kan dari kata gobi. Gobi itu apa? Gobi itu bukan jahil ya, bukan sekedar jahil. Jahilnya itu jahil murakkab itu gobi. Gitu ya. Itu istilah untuk menyebut orang yang sangat bodoh. Nah, ini kan nggak pantas lah ya seorang ulama mendebat ulama lain tapi mensifati lawan debatnya dengan istilah sakofatu aklin dan ghabawa gitu ya. Nah, ini kasarnya perkataan dari Imam Al-Jassas. Contoh lain ya, waqalu hina lam yartihi ya ahadun ajwibat asy-Syafi'i ala su'ali munazirihi. Ya, walau kallama bidzalikal mubtadi'un min ahdathi ashabina lama khafiya alaihim awaru hadzal hujjat wa dha'fus sa'il wal mas'ul fihi. Ini juga ya. Walau kan lama bidzalika mubtadi'un min ahdath ashabina ya.
lama kopi alaihim. Ya, awal hadal hajat. Ada begini ya, Imam Al-Jassus akan mengatakan, ya, kalau seandainya nih, ya, kalau seandainya pendapat mazhab Syafi'i tadi itu didebat oleh mubtadi sajalah, didebat oleh apa ya, oleh pemula ulama Hanafi gitu ya, oleh pemula mazhab Hanafi, ya, dari kalangan ashab kami, dari kalangan Hanafi ya maksudnya ya. Lama kopi alaihim, maka pendapatnya Syafi'i itu dalilnya tidaklah apa namanya tidaklah samar untuk dikatakan kelemahannya oleh para ulama Hanafi yang senior, yang junior gitu ya. Jadi seakan-akan dia meremehkan Imam Syafi'i yang kedudukan Imam Syafi'i itu sama seperti siapa? Ulama junior dari mazhab Hanafi gitu ya. Jadi kalau misalnya mazhab Syafi'i itu didebat oleh ulama junior kami gitu ya, yang mubtadiin lah gitu ya, yang belum terlalu tinggi kedudukannya, maka itu tidaklah mudah untuk membantahnya ya. Itu tidaklah mudah membantah mazhab Syafi'i dalam masalah yang dibahas. Ini nggak disebutkan masalahnya apa ya. Jadi mungkin masalahnya terkait dengan nggak ada, hanya disebutkan jusnya saja. Ya. Jadi ini kata-kata yang juga agak ya melecehkan lah ya, meremehkan lawan mazhabnya. Pemakaran indah zikrihi li mazhab Syafi'i tertib baina a'dha'il wudu najiduhu. Nah, ini contoh misalnya ketika Imam Al-Jassas membantah mazhab Syafi'i terkait dengan rukun tertib ya dalam wudu. Rukun tertib dalam urutan wudu ya. Najiduhu yaqul wa hadzal qaul mimma kharaja bihi Syafi'i an ijma'is salaf wal fuqaha. Karena Syafi'i fi nadhar Jassas mimma la yu'tadu bi ra'i hatta yanaqil ijma' biduni ya. Jadi kata Al-Jassas ya, pendapat Imam Syafi'i ini dalam masalah tertib wudu ya, kata Al-Jassas membuat Syafi'i ini keluar dari kesepakatan salaf. Ya, membuat Syafi'i keluar dari kesepakatan salaf. Ya, akhirnya Syekh Az-Zali menjawab, Syekh Az-Zali memberikan komentar ya, seakan-akan Imam Syafi'i itu dalam pandangan Al-Jassas tidak diakui pendapatnya hingga ketika Imam Syafi'i menyelisihi mayoritas misalnya itu dianggap telah keluar dari ijma. Padahal ya apa? Ketika Imam Syafi'i tidak sepakat dengan pendapat sebagian ulama misalnya, apakah kemudian pendapat itu menjadi ijma? Ya tidak. Selama ada khilaf berarti tidak ada ijma gitu kan. Nah, tapi Al-Jassas seakan-akan mengatakan Syafi'i itu ketika menyelisih pendapat mereka itu dianggap keluar dari ijma. Seakan-akan keluar dari ijma. Berarti seakan-akan mazhab Syafi'i dianggap tidak diakui gara-gara keluar dari ijma gitu ya. Padahal khilafiyahnya Syafi'i membuat pendapat itu tidak menjadi ijma. Ya, keluarnya mazhab Syafi'i dari pendapat itu membuat masalah itu tidak ada ijma di dalamnya dan masuk dalam wilayah khilafiyah. Nah, jadi ini akan ada semacam isyarat bahwa Imam Al-Jassas seakan-akan tidak menganggap pendapat Asy-Syafi'i ya, karena dianggap bertentangan dengan ijma versinya Al-Jassas ya. Dan ini adalah beberapa kritikan ya kepada Al-Jassas terhadap beberapa sikapnya ya atas lawan mazhabnya. Nah, kemudian ini yang tadi sempat kita singgung ya, Pak ya. Yang berikutnya nih ya, poin berikutnya, ta'atul Jassas bimadhabil Mu'tazilah. Bagaimana Imam Al-Jassas ini terpengaruh dengan paham Mu'tazilah ya. Jadi terpengaruh dengan paham Mu'tazilah dalam masalah akidah. Kadzalika naji Al-Jassas yamilu ila aqidatil Mu'tazilah. Kita dapati Al-Jassas juga cenderung kepada paham Mu'tazilah. Wa yata'attaru biha fi tafsirihi, dan bahkan terpengaruh dalam tafsirnya ya. Pamasalan indama ta'arada liqauli ta'ala fil ayati 102 min suratil Baqarah ya. Wattaba'u ma tatus syayatinu ala mulki Sulaiman. Al-ayat najiduhu yadhkuru haqiqata sihri wa yaqulu innahu ya maka utliqa fahuwa ismun likulli amrin huwa batilah haqiqah lahu wa la tabat. Ya. Jadi gini ya, Fuad. Mu'tazilah termasuk kelompok yang mengingkari hakikat sihir ya. Jadi Mu'tazilah itu mengingkari hakikat sihir itu bisa mengganggu manusia ya. Jadi kalau bagi Mu'tazilah sihir itu seperti sulap, itu hanya permainan kecepatan tangan atau tipuan-tipuan yang bisa menyilap mata penglihatnya. Jadi sihir itu tidak ada hakikatnya ya. Dalam pandangan Mu'tazilah sihir itu tidak ada hakikatnya. Nah maka ketika menafsirkan ayat tentang masalah sihir dan soal Baqarah, rupanya Al-Jassas juga sependapat dengan paham Mu'tazilah yang tidak mengakui adanya hakikat sihir. Nah ini menyelisih paham Ahlussunnah ya. Nah di mana dia mengatakan mata utliqa fa wa ismun likulli amrin huwa batil la haqiqala wa la tabat. Jadi ketika dimutlakkan maka sihir itu istilah untuk menyebut setiap perkara batil yang tidak ada hakikatnya. Perkara batil itu masih perkara dusta gitu ya. Ini buat-buatan orang untuk menipu orang lain gitu ya. Yang tidak ada hakikat
bisa memang mengeluarkan hal-hal yang di luar indera manusia gitu ya. Nah, jadi dia mengingkari dalam hal ini mengingkari hakikat sihir. Kama yunkiru hadits al-Bukhari fi sihir Rasulullah SAW wa yakru annahu min waqil mulahada. Sebagaimana Imam Al-Jassos juga mengingkari ya hadis Bukhari terkait dengan kisah Rasulullah SAW yang pernah disihir. Akhirnya turun surat Al-Mu'awwidzatain ya. Dan rupanya beliau juga menganggap orang yang mengatakan ya, orang yang mengatakan Rasulullah disihir itu adalah menciptakan, atau beliau menganggap hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ya, yang itu bercerita tentang disihirnya Rasulullah dianggap sebagai hadis yang ditulis oleh atau yang disusun, yang dibuat-buat oleh para mulahidah, itu para zindik, para pendusta. Jadi artinya Al-Jassos dalam hal ini seakan mengatakan bahwa hadis yang ada dalam Sahih Bukhari terkait dengan masalah sihir Rasulullah itu hadis palsu. Ya. Nah ini juga yang jadi masalah dan bertentangan dengan paham ahli sunnah terkait dengan masalah hakikatus sihir. Ya. Baik, contoh lain ya. Wa masalah indama ta'arrada liqauli ta'ala fil ayati 103 min suratil an'am la tudrikuhul absar. Al-ayat najidu yaqul ma'nahu la tarahul absar. Wa hadza tamdahu binafi aw hadza tamdahu ya binafi ru'yatul absar fa qawlihi ta'ala fil ayat 155 di surat Al-Baqarah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum wala wa ma tamdahu Allah bi nafsihi an nafsihi fa inna isbata dhiddihi dhammun wa nafsun fa ghairu jaizu isbati nafsihi bi halin falamma tamdahu bi nafsi ru'yatil basar anhu lam yajid isbat dhiddihi wa nafsihi bi hal kana fi isbatu sifati nafsin wa la yajuz an yakuna maqsusan bi qouli ta'ala fil ayatain min suratil qiyamah wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazirah. Di anna nazar muhtamal lima'anin minha intizarul thawab. Kama ruya al-jama'at min as-salaf, falamma kana dzalika muhtamala lit-ta'wil lam yajid al-i'tirad bihi ala ma la musal wa la ta'wil bihi. Wal akhbar al-marwiyah fi ru'ya innama al-muradu biha al-ilm law sahhat. Wa huwa ilmu ad-darura alladhi la tashubuhu syubhah wa la ta'arradu fihi syukuk aw la ta'ridu fihi syukuk li anna ru'ya bi ma'na ilmi masyhur fi lughah. Jadi di sini intinya ya Imam Al-Jassos ya dalam hal ini sepakat dengan paham Mu'tazilah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tidak dilihat. Ya, ini masalah ru'yatullah ya. Ini masalah melihat Allah nanti di hari kiamat. Nah, kalangan Mu'tazilah menganggap melihat Allah itu sesuatu yang mustahil, karena itu dianggap menafikan kesempurnaan Allah gitu ya. Dan mereka akhirnya membantah ya, atau menakwil ya, bukan bantah, menakwil ayat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya, bahwa yang dimaksud dengan ila rabbiha nadhira di sini bukan maksudnya melihat, tapi maksudnya adalah al-ilm ya, kepada Tuhannya mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu paragraf ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa Imam Al-Jassos sepaham dengan paham Mu'tazilah yang menafikan ru'yatullah ya, yang menolak adanya keyakinan tentang ru'yatullah di hari kiamat. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa di antara akidah Ahlussunnah Allah nanti bisa dilihat di hari kiamat. Masalah bagaimana cara melihatnya, nah itu tentunya tafwid diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinan bahwa Allah itu bisa dilihat ini termasuk perkara akidah yang membedakan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Ya, dan dalam hal ini Imam Al-Jassos cenderung mengikuti paham Mu'tazilah dan menyelisihi pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang lainnya hamalatul Jassos ala Muawiyah. Nah, ini juga dalam masalah akidah yang sedikit terpengaruh juga dengan paham kalangan Khawarij ya. Imam Al-Jassos termasuk memberikan kritikan keras ya kepada sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu. Kama annana nulahidu ala Al-Jassos annahu tabdu minhu al-baghdha li Muawiyah. Kita pun akan mendapati bagaimana Al-Jassos ini memberikan menyimpan kebencian ya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa yata'assaru bidzalika fi tafsir. Kan pengaruh paham Syiah dan Khawarij ya. Dan bagaimana beliau kemudian menampakkan ya ketidaksukaan kepada Muawiyah dalam tafsirnya. Famasalan inda tafsir di qouli ta'ala fil ayati at-33 ila 41 min suratul Hajj ya. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ila qawlihi alladzina immakkannahum fil ardi aqamu sholata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur yaqul wa hadhihi sifatul khulafa ar-rasyidin alladzina makkanahumullahu fil ardi wa hum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Nah, jadi ayat ini
disebut oleh Imam Al-Jassas ya sebagai dalil terkait dengan sifat para khulafa yang 4 ya, khulafa Rasyidin yang 4. Wa fihi dalalah al-wadi ala sihhati imamihim, dan ayat ini menjadi dalil bahwa keempat khalifah itu keimamahan mereka sahih, keimaman mereka benar ya. Iqbalillahi ta'ala bi annahum idza makkanu fil ardi qamu bi furudillah alaihim. Yaitu Allah menginformasikan bahwa mereka ketika dijadikan sebagai penguasa di muka bumi ini, ya mereka akhirnya menjalankan apa yang difardukan oleh Allah. Wa qad makkanu fil ardi, dan mereka telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fawajaba an yakunu a'immah qa'imina bi awamirillah muntahina an zawajirihi wa nawahihi. Ya, kemudian empat khalifah itu tadi disebut sebagai khalifah yang telah menjalankan aturan Allah dan telah mencegah dari apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang jadi masalah nih, kenapa yang dibatasi cuma 4 khalifah saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Nah, lantas bagaimana dengan khalifah selanjutnya? Wala yadkhulu Muawiyah fi haula, ya. Dan Muawiyah tidak masuk di dalam khalifah-khalifah yang dianggap atau khalifah-khalifah yang ketika diberi kekuasaan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Di anna Allah innama wasafa bidzalikal muhajirin alladziina akhriju min diyarihim wa laysa Muawiyah minal muhajirin. Ya, karena Allah mensifati ya dengan sifat-sifat mulia dalam surat Al-Had ini tadi bagi hanya muhajirin saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu muhajirin. Nah, sedangkan Muawiyah bukan kalangan muhajirin, bal huwa minat tulaqa. Tapi Muawiyah ini termasuk orang yang dibebaskan oleh Rasulullah ketika pembebasan kota Mekah. Jadi di sini seakan ada semacam sensilah ya, ada semacam ketidaksenangan kepada Muawiyah ya dari Imam Al-Jassas ini tadi. Wa mathalan fi suratin Nur ya inda qaulihi ta'ala fil ayat 55 wa 'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Ya. Nah, Allah mengatakan dalam surat An-Nur ini Allah menjanjikan ya atas orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, akan menjadi penguasa di muka bumi ini ya. Yaqul. Nah, dan di sini Imam Jassas menafsirkan ayat ini wa fi dalalah ala sihhati imamatil khulafa'il arba'a aidan. Ayat ini menjadi dalil akan sahnya 4 khalifah ya khulafa Rasyidin. Di anna Allah istakhlafahum fil ardi wa makkana lahum kama ja'al wa'du. Karena Allah menjadikan mereka sebagai penguasa sebagaimana dijanjikan. Wala yadkhulu fihim Muawiyah. Ya. Tapi ayat ini tidak terkait dengan Muawiyah ketika menjadi khalifah setelah Al-Hasan bin Ali ya. Li'annahu lam yakun mu'minan fi dzalikal waqti. Karena ketika ayat ini turun kata Al-Jassas, Muawiyah belum masuk Islam. Jadi tidak termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kekhilafahan atas dasar keimanan dan amal soleh. Nah, ini intinya ada semacam ketidaksukaan lah gitu. Wa fi suratil Hujurat ya inda qauli ta'ala fil ayat ya wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu najiduhu yaj'alu aliyan radhiyallahu anhu wal muhiq fi qitali amma Muawiyah wa man ma'ahu fahumul fi'atul baghiyah. Nah, kemudian ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Jassas ya untuk menyatakan bahwa pihak yang benar dalam konflik antara Ali dan Muawiyah itu adalah Ali. Sedangkan pihak yang salah dan bahkan dikategorikan sebagai baghiyah ya kelompok yang memberontak itu adalah Muawiyah. Kadzalika kullu man kharaja ala Ali. Begitu juga dengan setiap orang yang keluar dari barisan Ali ya. Wa makana aula bi sahibina ayat suka hadzal tahamu ala Muawiyah. Nah, ini komentar Syekh Az-Zahabi ya. Komentar Syekh Az-Zahabi mengatakan sebaiknya kata Az-Zahabi Imam Al-Jassas ini ya sebaiknya tinggalkanlah hadzal tahamul ya. Sebaiknya dia tidak melakukan apa yang dilakukannya dalam tafsir ini. Itu lebih baik ya. Atas sahabat Muawiyah yang termasuk di antara kalangan sahabat. Ya cukuplah dia kemudian yufawidu amru ilallah. Cukuplah dia menyerahkan urusan para sahabat yang berselisih itu kepada Allah dan tidak usah kemudian memperpanjang ya perdebatan antara sahabat dengan menulis tafsir-tafsir seperti ini. Wala yarwi mithla hadhil ayat ila muyulihi wa hawa. Dan janganlah kemudian dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ini hanya sekedar untuk mendiskreditkan ya sebagian sahabat berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan kecenderungannya untuk menjatuhkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini juga suatu yang tidak etis lah untuk kita lakukan kepada para sahabat Nabi SAW, sekalipun para sahabat itu ya satu antara yang lain punya keutamaan yang berbeda-beda. Tapi ya inilah Imam Jassas, beliau sudah menuliskan tafsirnya, beliau kemudian kitab tafsirnya ini kemudian dicetak, kita bisa pelajari, ya inilah menjadi akhir dari pemikiran beliau
yang tentunya kalaupun ada kesalahan itu manusia yang mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Imam Syadzabi sering menyebutkan ya kata-kata yang seakan-akan beliau mengisyaratkan ini kesalahan al-Jassas yang mudah-mudahan Allah maafkan ya. Misalnya dia tadi mengatakan di sini, saya dapati, nah ini ya. Innal mu'allif rahimahullah wa'afa anhu. Ya, ada kata-kata wa'afa anhu. Ya, semoga Allah memaafkan ketergelinciran al-Jassas ya atas beberapa masalah yang tadi disebutkan, berpengaruh dengan Mu'tazilah, ya sikap terhadap Muawiyah, sahabat Nabi ya, dan seterusnya ini mudah-mudahan sebagai kesalahan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya hadza wal kitab madbu'un fi salati mujalladat kibar. Kitab ini dicetak sebesar 3 jilid besar ya, wa mutadawilun baina ahli ilmi. Kemudian juga mudah didapatkan untuk dipelajari oleh para ulama. PDF-nya pun bisa kita temukan ya, bisa kita download kitab Tafsir Ahkamul Quran karya Al-Jassas rahimahullahu taala. Ini dari kalangan mazhab Hanafi ya, dari kalangan mazhab Hanafi Ahkamul Quran dari Imam Al-Jassas Al-Hanafi Abu Bakar Ahmad ibn Ali ya, Ahmad ibn Ali Al-Jassas rahimahullahu taala.